Tuhan dapat menerobosmu. Ku aman di dalam perlindungan Tuhan, batu karang yang teguh, sumber keselamatanku, tempatku bernaung untuk selamanya, penolong dan penyembuh semua sakitku. Oh Yesusku, ku berharap kepadamu, selamatkan aku dan pulihkanku. Yesus Tuhanku, Kau batu karangku, tempat perlindungan yang teguh, membuatku mampu berdiri di tengah badai. Tiada satu yang dapat menerobosmu. Ku aman di dalam perlindungan Tuhan, batu karang yang teguh, sumber keselamatanku, tempatku bernaung untuk selamanya, penolong dan penyembuh semua sakitku. Oh Yesusku, ku berharap kepadamu, selamatkan aku dan pulihkanku. Selamatkan aku dan pulihkanku. Selamatkan aku dan pulihkanku. Amin. Yesuslah penyelamat hidupku, lepaskanku dari belenggu dosa. Dia pimpin jalan hidupku jadi baru, dan tanggalkan hidup yang penuh noda. Yesuslah penyelamat hidupku, lepaskanku dari belenggu dosa. Dia pimpin jalan hidupku jadi baru, dan tanggalkan hidup yang penuh noda. Engkaulah
Yesuslah penyelamat hidupku, lepaskanku dari belenggu dosa. Dia pimpin jalan hidupku jadi baru, dan tanggalkan hidup yang penuh noda. Engkaulah jalan kebenaran dan hidup, untuk dapat sampai kepada Bapa. Ku sembah dan ku muliakan namamu, Yesuslah Tuhan dan Rajaku. Yesuslah Tuhan dan Rajaku. Yesuslah Tuhan dan Rajaku. Amin. Shalom, mari kita siapkan diri untuk masuk dalam firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami umat-Mu siap menyambut firman-Mu. Urapilah kami semua, dan urapi juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini, agar firman ini tidak kembali dengan sia-sia, tapi boleh tumbuh dalam hidup kami dan menghasilkan buah yang baik dan berlipat ganda, yaitu sampai 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Dan urapilah kami juga Tuhan dengan kuasa-Mu dan kuasa Roh Kudus-Mu, dengan urapan roh hikmat dan wahyu, agar kami boleh mengerti dan menangkap firman-Mu ini dengan baik dan benar, tidak salah tangkap, sesuai dengan apa yang Kau maksud kepada kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami siap sambut firman-Mu ini hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu namamu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, saya lagi salam dan kasih Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk segera masuk dalam firman Tuhan. Tema dari firman Tuhan pada saat ini saya pilihkan berdasarkan bagaimana kita bisa keluar dari terpaan badai kehidupan, ya. Bagaimana bisa keluar kalau hidup kita diterpa oleh badai kehidupan. Badai kehidupan itu ada sesuatu yang tidak enak, yang menimpa, persoalan besar yang menimpa kehidupan kita, ya. Untuk bisa kita keluar dari seperti itu, berarti sudah berhasil menembus dan melalui badai dengan baik, ya, dan beralih masuk dalam kondisi yang tenang kembali. Itu disebut juga dengan keberhasilan mengalahkan atau mengatasi suasana kekelaman yang menimpa kehidupan kita, ya, yang menimpa kehidupan kita sebelumnya. Contohnya di zaman sekarang ini, di mana masa pandemi itu telah berlangsung beberapa tahun, ya, begitu banyak orang yang terpukul olehnya, begitu banyak bisnis yang hancur olehnya. Tapi di tengah-tengah suasana seperti itu, ada juga justru orang-orang yang berhasil menuai sesuatu yang diharapkan dalam masa-masa seperti itu. Nah, itulah adalah kata orang-orang yang kreatif dan sebagainya. Tapi kita hanya tidak berhenti sampai di sana saja. Kita perlu ngerti, memang untuk mendulang keberhasilan diperlukan semangat hidup, diperlukan kreativitas, pantang menyerah dan sebagainya. Tapi yang paling penting secara rohani, bagaimana sikap dan tindakan kita untuk bisa keluar dari terpaan badai itu, ya. Yang pertama, kita boleh punya pengertian bahwa masa keadaan seperti itu bukanlah berlaku untuk selama-lamanya. Semasa dunia belum kiamat, ya, pasti ada berhentinya, ada masanya, ya. Dunia saja punya lagu yang mengatakan langit tidak selamanya kelabu, ya, pasti akan berganti lagi. Nah, musim hujan, musim banjir tidak akan selamanya, pasti akan datang musim berikutnya lagi, ya. Kenapa dikatakan gitu? Karena firman Tuhan juga mengatakan di Pengkhotbah 3 ayat 1. Kita baca dulu. Untuk segala sesuatu itu ada masanya, ya, ada waktunya, tidak untuk selama-lamanya, tidak untuk berlangsung terus. Nanti di dunia kehidupan berikutnya, di masa kehidupan kekal, itu baru yang berlaku untuk selamanya. Baik kebahagiaan untuk selamanya kalau kita masuk surga, atau siksaan hukuman api untuk selama-lamanya, yaitu api kekal, yaitu api neraka. Ya, kita baca dulu Pengkhotbah 3 ayat 1. Dulu perikopnya, untuk segala sesuatu
termasuk untuk masa terpaan pada kehidupan yang melanda manusia ini. Ada waktunya, ya. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ya, ini yang perlu kita. Tapi sayang, tidak semua manusia bisa ngerti, maka mudah putus asa. Firman Tuhan juga mengatakan ayat 11, iya, Tuhan membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Nanti ada waktunya pada itu berhenti sendiri. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tapi manusia tidak dapat menyelami apa pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Maka sering juga manusia itu jatuh dalam putus asa, walaupun percobaannya belum selesai, masalahnya belum selesai, badainya belum berlalu, ya. Ini yang ada Tuhan, firman Tuhan katakan. Jadi sekali lagi, semua itu ada waktunya loh, ya. Tidak akan terus-terusan begitu. Musim itu silih berganti. Tak mungkin datang musim dingin selamanya, tidak mungkin. Pasti ada masuk musim semi lagi, masuk musim panas, lalu kemudian musim rontok lagi, baru musim dingin lagi. Dunia juga berkata, habis gelap terbitlah terang. Tidak habis gelap terbitlah gelap lagi, tidak ada begitu, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, sikap kita, yaitu yang kita imani bahwa pencobaan yaitu badai kehidupan tadi yang diizinkan Tuhan untuk kita alami, itu adalah tidak akan melampaui kekuatan kita. Kita bisa baca jaminan itu di 1 Korintus 10 ayat 13. Jadi banyak orang berkata, tidak kuat lagi Tuhan, tidak kuat lagi. Tapi firman Tuhan menjamin bahwa itu tidak akan melampaui kekuatan kita, ya. Kita baca di ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami, terpaan badai kehidupan yang datang pada hidupmu itu, ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Walaupun kekuatan manusia itu beda-beda, tapi manusia yang bersangkutan yang mengalami terpaan badai kehidupan itu, ya, tidak akan melebihi kekuatannya manusia. Kenapa? Sebab Allah itu setia, dan karena itu ia tidak akan bakalan biarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu, ya. Pada waktu kamu dicobai, ia akan berikan padamu jalan keluar, ya, keluar dari terpaan badai, atau yang beri kamu kekuatan tambahan sehingga kamu dapat menanggungnya, bisa melaluinya dengan sebaik-baiknya, ya. Itu adalah jaminan Tuhan. Yang mana bisa pilih? Ya, banyak orang milih gampangnya, enaknya, kasih Tuhan jalan keluar, saya keluar dan aku lagi. Tapi keluar ya kadang kita tetap saja. Tapi yang kedua adalah Tuhan izinkan kita tetap dalam tekanan permasalahan itu, tekanan badai itu, terpaan badai kehidupan itu. Tetapi Dia beri kita kekuatan tambahan, ya, kita walaupun mesti menanggung, tapi kita bisa menanggungnya, bisa melaluinya, bisa mengatasinya. Ini akan buat kita naik tingkat nanti, ya. Itu adalah yang kedua. Yang ketiga, kita harus ingat, harus yakin, harus mengimani bahwa tuntunan dan perlindungan Tuhan itu terlalu menyertai kita. Mazmur 23 ayat 4 mengatakan, Daud menuliskan, sekalipun aku melalui lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, karena Tuhan kekuatannya, perlindungannya selalu menyertai kita. Bahkan aku terhibur di sana. Bukan terhibur di tempat hiburan, tapi di sana juga bisa terhibur. Kenapa? Gadamu dan tongkatmu ini menggambarkan pembelaan Tuhan akan menyertai kita sepanjang kita pantas menerima itu semua. Jadi dalam kondisi situasi keadaan apapun juga Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tuhan masih pegang kendali penuh, ya. Bahkan Daud mengatakan bisa merasa terhibur. Berarti dia tidak sampai dengan putus asa. Dia tidak sampai bersungut-sungut apalagi menyalahkan Tuhan, dan akhirnya menjadi kecewa kepadanya. Jadi ini harus kita pegang, pendirian seperti ini. Yang terakhir, bagaimana sikap kita? Kita harus percaya bahwa Tuhan itu sebenarnya, kalaupun tidak enak terjadi, karena Tuhan sedang punya rencana lain untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang tetap setia pada Dia. Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Firman Tuhan mengatakan, kita tahu sekarang. Jadi kalau dulunya belum tahu, mulai saat ini kita harus tahu, ya. Roma 8 ayat 28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja, termasuk waktu kita terpaan oleh badai kehidupan. Tuhan masih turut bekerja, bukan menuruti kemauan kita saja, tapi Dia punya rencana lain. Turut bekerja untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang terpanggil
sesuai dengan rencana Allah. Ya, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu, dalam segala hal, dalam segala keadaan. Nah, ini yang kita perlu tahu, dan itu untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Karena itu janganlah kita putus asa kalau kita sedang diterpa badai kehidupan. Ya, itu salah satu bekal kita untuk kita melangkah melalui badai itu, untuk memenangi badai itu. Tuhan mengubah bencana menjadi berkat. Tuhan mengubah ratapan menjadi nyanyian dan tarian. Haleluya, puji Tuhan. Jadi bersoraklah dan menyanyilah dengan segala pujian bagi Dia. Maka minta tuntunannya agar bisa mendapatkan jalan terbaik dari Tuhan, dan bahkan mendapatkan juga kreativitas hingga bisa merubah terpaan badai menjadi berkat buat kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita akhiri ibadah ini dengan berkat dari Tuhan. Angkat dua tanganmu, kembalilah ke aktivitas masing-masing dengan berkat yang terbaik dari Allah Bapa di sorga, dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, juga dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan dan urapan yang penuh dengan Roh Kudus yang berikan pada kita kemauan dan kemampuan untuk bisa mengerti rencana Tuhan dengan sebaik-baiknya. Dan biarlah itu menyertai kita mulai saat ini sampai sepanjang tahun ini, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, amin. Tuhan berkati. Haleluya, sampai jumpa. Waktuku susah dan menderita, Yesus lah yang ku seru. Waktuku jatuh dan terluka, Engkau lah penolongku. Ku ingin selalu tinggal di dalam hadirat-Mu, Tuhan, merasakan damai sejahtera yang tak tergantikan. Yesus, Kau Tuhan, ditinggikan sampai selamanya. Muliakanlah dan agungkan seluruh umat manusia.
damai sejahtera yang tak tergantikan. Yesus